Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah dan ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya serta anugerahnya. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Junjungan Alam yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mengikutnya mendapat syafaat jadi hari yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wahai anak-anakku sekalian yang selalu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah di bulan Ramadan yang amat berkah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menghapuskan seluruh penyakit yang beredar saat ini, yang mengakibatkan adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, hingga belajar di rumah, hingga tidak bisa kemana-mana, hingga tidak bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Untuk itu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang amat indah ini, tentunya kita telah akan melaksanakan kegiatan pesantren kilat, yaitu kegiatan di mana di bulan suci Ramadan seperti mana biasanya kita melaksanakan kegiatan pesantren kilat di sekolah, tapi pada kesempatan yang amat indah ini cukup adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian memahami dan mempelajari tentang agama Islam ataupun melalui pesantren kilat ini secara online. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang amat indah ini, menarik daripada pembahasan kita pada kesempatan yang amat indah ini, yaitu membahas tentang problema remaja masa kini. Kita saksikan sama-sama. Tentunya kita refleksi dan bergembira terlebih dahulu. Tentunya ada senyum dan tawa yang harus menyertai kita. Apapun masalah dalam hidup kita, tetaplah kita bersenyum. Jangan bernangis, jangan terharu. Tentunya harus tersenyum. Siapa sih remaja itu? Mungkin ada salah lihat siapa remaja itu? Ataukah yang happy? Ataukah yang bagaimana menurut kita itu remaja? Survei membuktikan siapa itu remaja. Apakah yang ada samping sini? Apakah ini? Apakah ini yang dinamakan remaja? Bukan ini. Apakah ini? Bukan ini. Nah, kita perhatikan, bukan anak-anak dan bukan orang dewasa dan bukan kakek-kakek atau nenek-nenek. Remaja adalah selain di atas. Remaja adalah selain yang di atas ini. So, remaja adalah masa peralihan diri, masa kanak-kanak ke dewasa. Batas usia remaja berada beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun. Menurut Dinkes, Dinas Kesehatan, dari segi program pelayanan remaja adalah mereka yang berusia 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Sementara itu, menurut BKKBN, Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Produksi, batasan usia remaja adalah 10 sampai 21 tahun. Problematika dalam remaja apa? Yang pertama Problemnya yang pertama malas belajar pasti. Pacaran, oh tentu. Tawuran, oh pasti. Mabok, oh iya, kadang. Narkoba, itu takutnya. Notok, bajak bus, nyontek, itu sudah biasa di kalangan anak remaja zaman. Tapi interaksi pergaulan yang dikhawatirkan akhirnya apa? Mengakibat pinjam buku. Hobi itu anak remaja itu ngajak jalan pacar itu. Lantas apa yang dipinginin? Pasti pengen pacaran jalan.
Akhirnya apa? Pengen pegang-pegangan. Dan akhirnya apa? Akhirnya jatuh cinta, diperlakukan tanpa rasa malu. Inilah awal dari malapetaka. Inilah yang kita khawatirkan, hilangnya suatu kehormatan. Itu yang tidak kita inginkan. Akhirnya apa? Akhirnya kebablasan, hamil 9 bulan. Salah siapakah? Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Tiada guna menyesal kemudian. Potensi hidup manusia kalau kita perhatikan, kebutuhan jasmani al-haj al-udwayah, sesungguhnya cirinya adalah mutlak harus dipenuhi. Rangsangannya diri di dalamnya menyebabkan kematian kalau tidak dipenuhi. Dan ada di situ ada dua naluri al-ghariyah. Al-ghariyah ciri-cirinya adalah tidak mutlak, rangsangannya di luar, tidak menyebabkan kematian, hanya gelisah. Itu potensi hidup manusia. Dan naluri manusia ada 3. Yang pertama, naluri beragama. Naluri beragama, ghariyah al-tadawiyun. Artinya apa? Naluri beragama, ingin bagaimana dia dapat memahami agama dengan sebaik-baiknya. Jikalau bisa memanfaatkan ataupun belajar agama dengan sebaik-baiknya, maka diri dia, para remaja, akan terjaga dengan lebih baik. Lantas yang kedua apa? Naluri mempertahankan diri. Di sini banyak sekarang. Yang penting mau gua apa? Terserah. Lu jangan ganggu gua. Itu anak remaja sekarang. Naluri mempertahankan diri. Kadang ada kalau mempertahankan diri demi kebaikan gak jadi masalah. Tapi ketika itu di dalam kejelekan, di dalam kesalahan, naluri untuk mempertahankan diri itu salah total. Lantas yang ketiga apa? Naluri meneruskan keturunan. Nah, di sini bagi orang dewasa nanti ya. Naluri meneruskan keturunan. Andai kata bapaknya dokter, dia ingin jadi dokter. Andaikan bapaknya profesor, dia ingin menjadi profesor. Itulah tadi naluri keturunan. Nah, bagaimana dia bisa ingin mengikuti orang tuanya. Nah, lantas apa? Gimana kok kalau pacaran boleh nggak ya? Itu menjadi pertanyaan besar bagi remaja zaman saat ini. Menjadi pertanyaan besar. Gimana sih kalau pacaran boleh nggak ya? Terus kalau pacaran Islam, kalau pacaran secara Islami gimana? Aturan Islam harus dilaksanakan dan diterapkan agar masa remaja ini indah, tidak menjadi kelabu. Tidak ada dalam Islam menganjurkan untuk berpacaran. Tidak ada untuk menganjurkan kita untuk senantiasa para remaja bisa berpacaran menurut Islam. Tidak ada. Fakta lainnya adalah raport merah generasi muda zaman X saat ini. Kenapa? Itulah yang terjadi. Pembentukan akhlak sangat kurang. Penanaman budi pekerti di dalam dirinya kurang. Siapakah yang mesti disalahkan? Tidak siapa-siapa yang harus disalahkan. Kalau lihat remaja di Indonesia, hampir 80% pemakai narkoba merupakan generasi muda, baik itu para pelajar maupun mahasiswa. Bahkan ada yang masih duduk di SD. Pada tahun 2006, jumlah pemakai narkoba itu berkisar 2 juta sampai 4 juta orang. Dan total penduduk Indonesia berjumlah 220 juta jiwa. Itu tahun 2006. Bagaimana tahun 2020 ini bahkan hampir mencapai 10 juta, hampir 20 juta orang total penduduk yang memakai narkoba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lantas tentunya ditemukan pengidap AIDS sebagian besar adalah kalangan remaja. Dari 100 responden remaja yang diteliti, bahwasanya 22,9% remaja yang berusia 15 hingga 19 tahun telah terkena virus HIV atau AIDS. Sebagai remaja 20 hingga 24 tahun yang terjangkit
mencapai 77,1%. Lantas itu masih di tahun 1997. Bagaimana di tahun 2020 ini? Itu yang dikhawatirkan. Semoga generasi-generasi kita semua terhindar daripada penyakit-penyakit yang saat ini menular, HIV, AIDS, dan lain sebagainya, dan minum-minuman keras, memakai narkoba. Itu yang dikhawatirkan. Jangan kau coba-coba. Kalau kita perhatikan lagi, penelitian Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Penelitian Bisnis dan LSCK, di Jakarta, kalau kita perhatikan, kita bandingkan, itu sama hampir. Menurut mantan Menteri Pemberdayaan Wanita, di situ Khofifah Indra Parawansa mengutip data PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, pada tahun 1999 sampai 2000 diperkirakan jumlah wanita yang melakukan aborsi sebanyak 2 juta orang. Itu di tahun 2000. Bagaimana di tahun 2020 banyak kejadian-kejadian yang aneh, banyak kejadian-kejadian yang menyimpang, banyak kejadian-kejadian yang hamil di luar kita. Bayangkan. Itu yang kita khawatirkan. Semoga kita berdoa kembali agar ini tidak terjadi di kalangan remaja-remaja saat ini, agar tidak menjadi rapot merah bagi generasi-generasi remaja. Lantas yang lain, tawuran dan lain sebagainya, perlu kita lihat dan perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa menyikapi semua itu. Remaja, apa kabar masalah? Apa akar dari masalahnya? Kita perhatikan dan kita simak. Kalian adalah remaja-remaja. Apa akar masalahnya? Apa solusinya? Apa yang mesti dilakukan? Kita perhatikan. Kita cari solusi. Yang pertama, bagaimana sebenarnya kondisi remaja? Sakit. Apa penyebabnya? Meninggalkan agama alias sekular. Apa obatnya? Kembali pada agama. Siapa dokternya? Remaja yang sehat, tahu, sadar, dan mau. Di mana rumah sakitnya? Di mana saja di bumi Allah. Di sini sudah jelas. Saat ini kita dalam keadaan penyakit. Saat ini kita terombang-ambing. Saat ini kita telah dihantui berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Karena apa? Karena kita kurang mendalamkan ilmu agama. Yang saya harapkan para remaja saat ini, senantiasalah buka kajian, dengarkan kajian Islam untuk menanamkan pendidikan Islam di dalam diri kita, agar senantiasa kita hidup sehat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu yang kita harapkan. Di mana di tempatnya? Rumah sakitnya di mana? Dan di rumah Allah. Hadir dalam pengajian di masjid, hadir dalam pengajian di surau, hadir dalam pengajian di langgar. Itu apa? Itu untuk membuat kita, mental kita menjadi bertambah kuat dan tidak tergoyahi, terhindar dari malapetaka ataupun tipu daya syaitan. Harus bagaimana remaja? Jadi remaja yang oke agar bisa menjadi dokter. Caranya gimana? Belajar dan belajar. Di mana? Ya di sekolah. Sesungguhnya kata menyatakan al-ilmu. Sesungguhnya ilmu itu harus kita dapatkan dengan cara belajar dan selalu dengan belajar, dan tak lupa pula berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kita selalu berdoa ketika akan belajar, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Di akhir belajar selalu kita berdoa kepada Allah dengan baca ayat-ayat Allah. Mungkin di sekolah sering kita lakukan, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Selalu kita agar apa? Agar pulang dari sekolah kita selamat, hadir di sekolah kita baca Al-Fatihah dan baca bacaan ayat doa-doa agar senantiasa ilmu yang menjadi ilmu yang berkah. Tapi ini tadilah sesungguhnya di dalam Al-Quran kita dengar dalam surah Ali Imran 85 menyatakan, barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai din, niscaya tidak akan diterima apapun darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Al-Imran ayat ke-85 sudah jelas, barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai din, niscaya tidak akan diterima apapun darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang, apakah kita mau menjadi orang-orang yang merugi? Di sini ketika kita ingin masuk surga, tentulah ada aturan di dalam Islam. Itu merupakan pilihan hidup. Tinggal engkau pilih, kata Allah, mau nerakakah engkau atau mau surgakah? Ketika engkau mau surga, ini pilihan hidupmu harus aturan Islam. Jika engkau pilihan hidupmu adalah neraka, tentulah aturan bukan aturan Islam. Terserah kalian saja. Sama dengan kita memanfaatkan, tidak tahu yang namanya yang hak dan yang batin, namanya ya, halal haram hantam habis, maka terjerumuslah engkau ke dalam neraka jahanam. Itu ya. Lantas apa? Seseorang muslim sejati itu seperti hujan, kapanpun ia turun akan mendatangkan keuntungan. Itu yang kita harapkan bagi hadirin yang berbahagia, anak-anakku sekalian, wahai adik-adikku sekalian yang berada di rumah dalam momentum puasa Ramadan ini. Marilah kita sama-sama memanfaatkan waktu kita dengan baik. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, rubah mindset kita agar menjadi lebih baik lagi. Rubah pola hidup kita, remaja kalian seluruhnya, agar menjadi lebih baik lagi. Kerjakanlah yang bermanfaat, kerjakanlah yang berfaedah. Semoga apabila kita mengerjakan yang berfaedah tadi, Allah senantiasa memberkahi kita. Allah senantiasa memberikan kita rahmat, memberikan kita syafaat, memberikan kita anugerah apabila kita lakukan ini dengan baik. Untuk itu hadirin yang berbahagia, adik-adikku sekalian yang lagi belajar di rumah, yang menanti para gurunya yang sedang berusaha, semoga apa yang kalian kerjakan di rumah pun menjadi bermanfaat. Apa yang kalian ibadah yang kalian kerjakan di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi, dan kita berdoa kepada Allah agar penyakit yang mewabah saat ini, COVID-19 di tanah air kita ini, wabil khusus tanah air ini, agar senantiasa cepat diangkat oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, selalulah munajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Semoga senantiasa Allah mengabulkan doa kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mensegerakan mengangkat penyakit ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.